أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Tidak diragukan lagi bahwasanya dakwah adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yang dijanjikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Hanya saja ada satu hal yang kurang mendapatkan perhatian memadai dari sebagian juru dakwah, yaitu upaya untuk mengemas dakwah yang disampaikan dengan kemasan yang menarik, sehingga diharapkan ketika kemasan itu menarik akan banyak orang yang menerima dakwah yang disampaikan. Tidak jarang realita yang terjadi adalah orang tidak menerima dakwah bukan karena muatan dakwahnya yang keliru, akan tetapi karena kemasannya kurang menarik buat mereka. Dan tentunya kalau kita perhatikan orang yang terjun di medan dakwah itu banyak. Ada yang mendakwahkan kepada kebenaran dan sebaliknya ada yang mendakwahkan kepada kebatilan. Dan manakala kita perhatikan ternyata mereka yang mendakwahkan kepada kebatilan, mereka sangat memperhatikan yang namanya kemasan. Bahkan mereka habiskan sebagian banyak dari usia mereka untuk mempelajari teknik menarik audiens. Dan ini tentunya suatu hal yang perlu kita cermati dengan baik, di mana sebagian orang yang mendakwahkan kepada kebaikan kurang memperhatikan hal itu. Padahal puncaknya orang yang mendakwahkan kepada kebaikan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, itu sangat memperhatikan hal tersebut, sehingga kalau kita perhatikan dalam ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita akan temukan ternyata beliau dalam masalah intonasi suara, dalam penggunaan gestur tubuh, dalam penggunaan sarana pendukung, itu beliau sangat memperhatikan. Pengulangan, adanya dialog, itu ada di dalam ceramah-ceramah Nabi SAW. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sangat perhatian dalam mengemas apa yang akan beliau sampaikan. Makanya sebagian sahabat ketika menjelaskan bagaimana Nabi SAW ketika berkhutbah, dijelaskan oleh sebagian sahabat, kata beliau, ihmarra wajhuhu wa ala
sautuhu ka'annahu mundhiru jaysh. Nabi SAW itu kalau berceramah sampai mukanya merah, suaranya melengking, seakan-akan beliau adalah seorang panglima perang yang sedang memotivasi para pasukannya. Dan ini adanya menunjukkan kepada kita adanya permainan intonasi suara. Dan itu baru satu, belum yang lain-lainnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kadang beliau pakai tanah yang ada di hadapannya membuat sebuah garis, hada sabilullah, kemudian di bawah di sampingnya membuat garis-garis yang lainnya, wahadi subul syaitan, ini jalan-jalannya syaitan. Jadi Nabi SAW menggunakan hal-hal yang kira-kira bisa menarik perhatian orang yang beliau dakwah. Jadi berdakwah itu tidak ngasal. Berdakwah itu tidak ngasal. Yang penting menyampaikan, diterima gak diterima, nomor sekian. Kita harus berusaha. Bagaimana berusaha maksimal dakwah yang kita sampaikan itu bisa diterima. Adapun mengenai hasil akhirnya dia akan menerima atau tidak, itu kan domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai teknis penyampaian itu harus kita perhatikan. Walaupun sebenarnya inti dakwah diterima bukan di sini. Intinya adalah ada di dalam hati kita. Masalah keikhlasan. Makanya sebenarnya tidak boleh adanya ketimpangan antara memainkan mimik muka, suara, gestur tubuh dengan memperhatikan kebersihan hati. Karena kalau kita perhatikan sebagian ulama sama sekali mereka itu tidak kurang memperhatikan yang seperti itu. Akan tetapi subhanallah, apa yang beliau sampaikan diterima oleh banyak orang. Padahal kalau kita perhatikan beliau isi pengajian lurus saja, akan tapi diterima. Apa kira-kira? Ya kita berhusnuzon keikhlasan. Keikhlasan itu bagaikan strum ya, yang bisa menyetrum orang-orang yang dia dakwahi. Makanya ada salah seorang ulama salaf ketika ditanya oleh salah satu dari muridnya atau oleh salah seorang juru dakwah, wahai syekh, kenapa kalau saya ngisi pengajian para badmu, para audien itu tidak tersentuh, sedangkan engkau ketika mengisi pengajian mereka semuanya pada tersentuh dengan apa yang kau sampaikan? Maka ulama tersebut mengatakan, ya fulan, saya melihat bahwa apa yang dialami oleh audien kamu sumbernya dari kamu sendiri. Sumbernya dari kamu sendiri. Kenapa? Fa innahu qawla idza kharaja min al-qalbi waqa'a fil qalbi. Karena sesungguhnya nasihat ketika keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Maksudnya ketika nasihat disampaikan ikhlas maka akan masuk ke dalam hati. Jadi dua hal ini perlu terus kita perhatikan. Yang pertama adalah teknis, yang kedua adalah menjaga suasana dan keikhlasan hati. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan tamu atau kehadiran tamu yang sangat kita hormati, yaitu Akhuna Happy Chandra. Beliau adalah trainer tentang public speaking dan broadcasting, ya, seni berceramah dan juga seni untuk menjadi MC. Beliau dahulu ketika di Bogor, saya 98 masuk, saya 98 tamat, beliau 98 masuk. Nah, jadi saya tamat dari Bogor tahun 98, beliau masuk ke Bogor tahun 98. Sempat ketemu, ya, saya di Bogor sempat tamat 1,5 tahun, sempat ketemu sama beliau. Akan tapi pengalaman sudah jauh, malah melintang kemana-mana, mulai dari MC untuk bupati sampai menteri sampai presiden, itu pernah beliau alami. Sudah ratusan kali menjadi MC dengan berbagai macam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan training sudah di mana-mana, paling jauh ke Malaysia di Sarawak. Intinya untuk masalah ini beliau punya pengalaman yang sangat banyak, dan kita berharap untuk semua bisa memanfaatkan kehadiran beliau di pondok kita ini. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Akhuna Happy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
syukran lillah alladzi qad atahana idatan ni'am wa ghafira. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwani fillah, hadza min fadli rabbi. Training kami hari ini adalah training kami yang ke-402. Saya masih ingat dulu ketika manajemen kami berdiri, Kiai, saya sempat berpikir, ya Allah, di manakah letak training kami yang ke-400? Dan ternyata training kami yang ke-400 tepatnya adalah di STPI di Jember. Saya bertemu dengan Ustaz Anas waktu itu, dan saya katakan kepada semua yang hadir di situ bahwa ini adalah training yang ke-400. Wasilah silaturahim dengan Ustaz Anas dan para keluarga besar di STDI saat itu, saya bisa bersilaturahim kembali, bertemu dengan ikhwan, beberapa sahabat, dan bernostalgia kembali dengan kiai saya Ustaz Ismail Hadi di Lombok beberapa minggu lalu. Kita mengisi di ma'had namanya Ma'had Islah Bina Al-Ummah. Itu namanya Ustaz, di daerah apa ya, nama daerahnya Aikmal. Aikmal itu ternyata diambil dua kata Ustaz. Aikmal itu artinya air dingin. Dinginnya air di Lombok Timur itu bisa mengalahkan dinginnya air di Bandung. Jadi lebih baik nggak mati di Lombok Timur, ya. Setelah itu Ustaz Ismail mengatakan, Ustaz, Zais apa itu? Apanya? Anak besar perut tak bisa duduk ini. Oke. Kalau berdiri lebih ganteng. Setiap anak mengisi training, tunas ilmu menjadi ikon Ustaz. Hakka. Di manajemen kami tertulis tunas ilmu Purbalingga. Tapi untuk telepon antum, anak mikir-mikir dulu Ustaz. Bisa apa enggak nih? Gitu ya. Ketika bertemu dengan Ustaz Anas, Anas bilang, Chandra, cocok antum mengisi di Ustaz Abdul Aziz. Belum yakin saya Ustaz. Saya harus belajar lebih banyak lagi. Dan setelah mengisi sekitar 4 jam kami di sana dengan mahasiswa kurang lebih dan gabungan beberapa komunitas bergester di Jember, 250 yang hadir di hall atas itu. Salah satu testimoni dari salah satu dosen di sana mengatakan seperti ini. Selama STDI berdiri, baru hari ini ada seminar dan mahasiswa baru mau duduk manis sampai zuhur. Itu sebenarnya. Saya bilang saat snack time itu kan, loh, Pak, memang biasanya seperti apa? Biasanya Pak Epi, mahasiswa di sini itu kalau ada acara seminar, training, itu paling bisa bertahan duduk manis itu 2 jam sampai 2 jam setengah. Itu pun ada yang izin ke toilet, izin ke kamar mandi, masih mending dia balik lagi. Kayak kalau alat dawang nggak tahu kemana lagi gitu kan, nggak tahu kemana. Satu poin, bagaimana ketika kita tampil di depan audiens kita, membuat mereka di zona nyaman, duduk manis dan sharing bersama kita. Bagaimana sekian jam bersama pembicara, semua orang-orang di depan kita merasakan di zona nyaman dan kita bisa merasakan tenang. Anak hadir bersama antum. Ingat, ikhwani fillah, guru-guru yang terhormat, kesan pertama di mata audiens adalah di 2 menit pertama. Ketika antum tampil sebagai khatib, penceramah, apapun itu, sebagai presenter menyampaikan materi, kesan pertama di mata audiens adalah di 2 menit pertama. Orang akan melihat that's a professional speaker or not. Cara memegang mikrofon saja di Tantowiaya Public Speaking School itu diatur Ustaz. Ternyata memegang mikrofon selama kami di Gontor itu seperti ini kan. Audionya nggak enak betul ya. Jadi hari ini kita akan belajar public speaking. Public speaking itu beda dengan ini. Public speaking identik dengan kalam. Sesuai dengan satu ayat yang saya sering dengar, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi kalau seperti ini sudah gak enak dengan kalau betul.
Ternyata microphone position itu adalah salah satu hal penting. Beberapa waktu yang lalu kami diberi amanah untuk mengisi training public speaking, tapi item judulnya adalah 4 jam untuk anak UI jurusan komunikasi, bukan public speaking, Ustaz. Judulnya adalah microphone position. 4 jam ngomongin mic. Berarti ini penting sekali yang terhormat. Alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Syukran, tunas ilmu Purbalingga akhirnya mimpiku jadi nyata hari ini. Setelah perjalanan semalam sampai hari ini saya ketemu dengan guru saya. Saya masih ingat beliau yang mengajarkan saya di kelas 1 dulu. Antum pasti lupa, Ustaz, tapi saya sebenarnya antum pasti ingat, Ustaz. Untung beliau adalah tidak termasuk orang yang menempelkan saya. Ustaz Dewi itu adalah orang yang pertama menempelkan saya, Ustaz. Ustaz Deni Rustadi Tasikmalaya. Beliau punya mahar, Ustaz Darussalam namanya. Sudah 1000 sekarang santrinya. Ustaz Deni nelfon, Chandra, di mana kau? Jakarta, Ustaz. Apa dengan siapa ini? Saya Deni Rustadi. Ketika dia menyebutkan Deni Rustadi, yang teringat adalah tempelannya, Ustaz. Iya, Ustaz, ada yang bisa saya bantu? Ente ngisilah training di saya. Ketika saya datang ke Tasikmalaya bertemu dengan beliau bilang, ya Allah, Happy Chandra, Kefha. Tentu, Ustaz, masih terasa. Susah kan? Santri itu merasakan ya. Beliau malah lupa. Ketika waktu isi training, saya mainkan di depan semua di situ yang hadir. Dan setelah itu saat break saya bilang ke Ustaz Deni, Ustaz, antum masih ingat kan? Hari Rabu, tanggal 19 Maret tahun 99. Apa itu? Antum yang pertama menampilkan saya intermezzo. Dan ternyata itu adalah sebuah kenangan yang tiada tara. Tanpa itu mungkin anak nggak bisa berdiri tegak di sini di depan sekian orang dan sebagainya. Oke, Bismillah. Public speaking adalah satu hal yang sangat penting. Saya tertarik dengan pernyataan dari beliau tadi. Dan saya tadi sudah bicara, saya berharap sekali, Ustaz, materi ini kita sinkronkan dengan sirah yang antum ceritakan tadi. Dan saya harus sharekan kepada semua. Minggu depan saya harus isi di Albina, di Bekasi, dan saya dapatkan poin-poin penting dari testimoni beliau barusan di Mukadimah. Ikhwan fillah, Anda yakin tanpa ada training ini, antum adalah public speaker profesional? Anda yakin tanpa ada acara ini, antum sudah menjadi public speaker yang berkarakter? Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana ketika kita tampil di depan audiens dan jamaah kita bisa mentransferkan bukan hanya knowledge, bukan hanya maklumat, tapi seluruh jiwa, raga kita transferkan ke seluruh audiens. Betul kata beliau tadi. Al-ikhlas itu salah satunya. Tanpa keikhlasan, tanpa inner, sama sekali tanpa ada inner, dia hanya bermain bahasa tubuh dan vokal, eye contact, kontak mata, tapi no inner there. Tidak ada inner sama sekali. Blank, tidak ada hasil. Kenapa ketika kami mengisi 5.000 di depan 5.000 orang anak-anak Latansa di Latas itu, ketika kami menceritakan tentang kisah Ukasha, sahabat Nabi, 5.000 orang, mereka semua tersentuh. Ketika Anda ceritakan Ukasha itu di akhir hayatnya, sang Rasul sebelum akhir hayatnya dia memeluk dengan erat. Ketika dia memeluk dengan erat saat itu, kenapa sampai menyentuh semua anak 5.000 orang? Karena saya bicara dengan power. Kisah Alqamah semua sudah tahu, Ustaz. Kisah Ukasha semua sudah tahu, tapi kalau sudah diceritakan oleh Agi atau dengan Mario Teguh atau dengan siapa yang sudah expert di bidangnya, kan yang beda rasanya. Powerful, disinilah letak seorang pembicara yang profesional. Keluar dari hall ini, semua yang hadir di sini harus menjadi pembicara yang berkarakter dan profesional. Afwan, antum mainkan sekarang mindsetnya. Andai kan saya bicara seperti ini, teman-teman, hari ini kita akan belajar public speaking ya. Jadi ya public speaking ya gitu lah ngomong.
Jadi nanti teman-teman yang mau maju aja ke depan. Jadi saya ini, jadi ya harus power kalau ngomong. Kalau anak ngomong seperti itu, beliau pasti tadi Chandra kau niat apa enggak ngomong di sini? Powerful. Antum rasakan anak bicara baru 5 menit ini powerful standing. Dan gak hanya stay di sini, sekali akan anak move ke depan. Semakin ke depan, semakin antum rasakan energi yang luar biasa dari suara bicara. Semakin ke depan lagi, pasti dukirnya luar biasa. That's one. Maka ada public speaking for teachers. Bagaimana seorang guru bukan hanya ilmu maklumat saja, tapi transferkan apa yang ada dalam dirinya kepada mereka. Ini seperti ini saja, sampai itu orang merasakan energi. Kalau anak berdiri di sini, yang zona paling dekat energinya adalah yang paling kencang magnetnya adalah di zona satu pertama dan kedua. Kalau kayak gini, belum eye contact, kontak mata. Bahasa tubuh, eye contact semua keluar mental. Bukan hanya dengan eye contact yang blank begitu saja, bukan hanya bahasa tubuh yang blank begitu saja, tapi semua dikerahkan seluruh jiwa raga kita saat kita bicara di depan. Kalau antum bertanya, ada anak UI yang bertanya seperti ini, Pak Chandra, saya mau nanya, kenapa kok namanya happy? Ada yang nanya seperti itu. Ada anak UI nanya, saya kira dia mau nanya bagaimana biar tampil di depan percaya diri gitu ya. Ternyata dia tanya, kenapa namanya happy? Dia nanya asbabun nuzul nama itu. Dan saya bilang, kenapa nama saya diberi nama happy? Karena saya waktu lahir dulu tidak menangis. Apa itu nama happy artinya? Bahagia kayak senang. Orang brojol langsung nangis kayak. Saya pas brojol ketawa. Kasih apa? Happy, senang. Ya doa. Biasanya selalu senang di depan semua. Kak, sebelum saya maju, saya minta satu orang. Sebelum saya sharekan materi ini, satu orang yang bisa berdiri di depan, memegang mikrofon dengan profesional dan berkarakter, look at your audience, saya akan berikan one ticket. Tiketnya adalah sudah kami siapkan. Gimana? Ada diisi betul semua. Tiketnya yang bisa tampil ke depan tadi the first performer, yang bisa perform ke depan, pegang mikrofonnya dengan baik, check your microphone dengan profesional, maka akan saya beri tiket. Tiket itu adalah berangkat ke Jakarta free. Ditanggung manajemen, belajar 8 jam bersama Kang Owiyaga di Kempinski, Jakarta, lantai 7. Antum? Majulah kau. Bismillah. Iya. Oke. Sekali lagi ya, yang perform ke depan. Dia kenapa maju ke depan? Karena dia sudah tahu tadi ngejemput anak-anak kasih tahu gitu dia. Udah tahu harus. Kayaknya kita nggak usah. Yang mereka ke depan dan perform, beliau adalah sepo yang rekam. Dan anak mohon hari ini banyak yang simulasi maju ke depan. Mohon maaf kalau ada something error, saya akan evaluasi langsung di tempat. Yang pertama, pegang mikrofon adalah seperti ini, tidak seperti ini. Baik, bismillah. Kemudian yang kedua, ketika Ustaz Abdullah meminta, nah tolong cek dulu mikrofonnya, tes dulu mikrofonnya. Anak tidak mau generasi tunas ilmu mengecek mikrofon dengan cara seperti ini. Ini generasi zaman jahiliyah. Jangan dipakai di sini. Ditiup-tiup tadi ya. Zaman dulu itu, ya Allah, masih ada. Nabi Muhammad yang tiup-tiup dan dia mulai ketik ini.
Generasi yang ada di sini STDI sekarang sudah bisa semua. Walaupun ini simple, tapi Anda yakin gak semua tahu tentang ini? Like this. Tes. Transferkan energi bahasa tubuh kita melalui mikrofon ini dan vokal kita melalui alat ini, dan soundman akan mengatur sejauh mana suara antum di situ. Ya kayak sekali lagi. Tes. Bisa? Antum masih berpikir, ya Allah jangan cuma gitu doang, anak juga bisa, sok maju ke depan. Tidak sedikit anak UI jurusan komunikasi saja. Subhanallah, ketika cek mikrofon masih banyak yang keliru. Kita coba yang pertama saja, tes your microphone. Iya. Tes. Oke, seperti itu saja. Coba ulangi. Tes. Oke, nice. Tes seperti itu ya. Kemudian bagian ngomong seperti ini. Antum ceramah, antum khutbah, coba pegang mikrofon kayak gini. Angkat vokal antum. Ya Allah, ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan dan energi doa kita akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, malaikat rahmat. Aku lagi berdoa, angkat doanya ke atas. Permainan intonasi beda dengan seperti ini. Jadi kalau kita berdoa ya yakin, gitu ya. Jadi yakin aja. Mainkan set A, set B. Aku pilih yang mana, A atau yang B. Berarti aku akan iya ya. Selama ini kalau anak mau kadang-kadang seperti itu. Kalau powerful, insya Allah akan go, gitu ya. Sekarang Ustaz, teknik yang kedua di Tantowi Yahya Public Speaking School, simple, efektif, and efisien. Tidak ada sekali-kali antum ketika di ruang diskusi memperkenalkan diri dengan teknik yang tidak efektif. Assalamualaikum, saya Emi Chandra dari Jakarta. Cukup. STDI. Maju ke depan Ustaz yang paling belakang. Pak, saya mau coba. Assalamualaikum, saya Jumber dari Abdul Rahman. Saya harus ketawa gitu. Kenapa? Karena gugup. UI juga sama, anak komunikasi. Dia dengan yellow jaketnya. Pak Chandra, saya maju ke depan. Maju. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Allah karim. Mudah-mudahan ini simpel saja ya. Jadi tidak ada yang menggunakan redaksi Assalamualaikum, perkenalkan ya, jadi nama saya teh adalah kelamaan. Langsung Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Efektif. Istilah dalam redaksi ada jawamilu kan. Simple, tidak terlalu mubazir kata-kata. Ustaz, kalau hitungan ketiga Ustaz, Wahid, Isnani, Selasa. Assalamualaikum, saya Abdul Rahman dari Lampung. Kalau yang menjemput anak pasti bisa dah. Gimana-mana dah. Main kelompok yang menjemput pasti yang duluan dia maju. Gitu ya. Kak, Ustaz, mohon izin. Dia adalah orang yang pertama. Saya katakan 8 jam bersama Tantowi Yahya free di Kempinski Bundaran HI lantai 7. Saya minta beberapa dari teman-teman antum di area sini ada yang tampil ke depan, apapun simulasinya nanti, karena materi hari ini 70% praktek dan 30% adalah teori. Dia adalah orang yang pertama untuk tampil ke depan. Ya, ini sudah kami siapkan. Untuk tunas ilmu, anak bawa tiket banyak hari ini. Tapi harus benar tampilnya. Ada juga yang tampil ke depan, tapi ternyata kata operator gagal karena hari ini 9 titik di area Jabodetabek meliput acara hari ini dengan menggunakan alat streaming, kemudian alat bird air yang kita siapkan. Kalau di sini nama radionya Radio Insani FM, tapi kalau kami beri label nama di sana adalah Tunas Ilmu FM. Mohon izin ya, kalau kita lihat Tunas Ilmu FM. Akan kira di sini gak ada radionya, ternyata lebih keren gitu saja. Insani, kalau itu Insani juga ada Insani. Oke, maka hari ini
saya mohon beberapa teman-teman yang tampil ke depan show your talent. Dan dia adalah yang pertama Abdul Rahman, antum save name cardnya. Nanti operator akan menghubungi nomor beliau atau nomor antum juga karena yang sudah di save di sana. Dan waktu nanti operator akan menghubungi. Oke, kita cari yang lain sekarang ya. Kalau udah kayak gini, senang ya. Dan tidurannya luar biasa. Baik, sebelum saya lanjut, afwan, ada beberapa materi yang harus saya nasihatkan kepada semua yang hadir di sini. Salah satunya adalah sebelumnya perlu kami sharekan kepada semua bahwa hari ini yang akan tampil ke depan dengan sekian subjek, sekian hal, salah satunya selain teknik introduction akan tampil ke depan. Yang pertama bisa jadi dengan teknik hitobah mimbariyah. Saya ingin melihat teknik hitobah itu seperti apa. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan ada di sini event, kemudian di situ ada MC, Master of Ceremony. Bagaimana sih ketika antum MC di sini? Ketika ada sesuatu yang kurang, nanti kita akan evaluasi sama-sama. Kemudian yang tampil ke depan sebagai radio announcer, ada penyiar radio di sini, Ustaz? Yang mana penyiar radionya? Antum semua? Oh, antum? Baik. Penyiar radio announcer. Saya juga mau belajar dari antum untuk menjadi seorang penyiar radio bagaimana. Kemudian nanti juga ada newscaster, karena ini akan dipelajari di Patanbowi, bagaimana teknik membaca berita dengan baik. Disinilah sisi yang namanya broadcastnya. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, ketika antum bertanya, Chandra, sejak kapan kamu ngomong seperti ini? Kalau saya sharekan kepada semua, saya mulai bicara seperti ini sejak kelas 3 SD. Saya masih ingat bapak saya bilang kalau di Tasikmalaya itu ada istilah kreasi seni namanya saman. Di Sunda itu saman. Itu ada panggungnya terbuat dari kayu dan bambu, ukuran 1 meter. Biar gak roboh disanggah oleh drum minyak tanah 4. Dulu seperti itu. Saya dipaksa oleh bapak saya untuk MC maju ke depan. Dan saya bilang, saya termasuk anak yang anti bicara di depan orang. Saya termasuk anak yang anti bicara di panggung. Dan saya termasuk anak yang anti untuk ngomong apalagi di depan mikrofon seperti ini. Tapi subhanallah, bapak saya memaksa saat itu. Chandra, kamu harus tampil, Chandra. Saya bilang, Pak, daripada acara hancur, lebih baik kasih ke yang lain. Saya nggak bisa. Bapak saya menghibur saya, ini saya kasih teksnya. Anda masih ingat 15 lembar bolak-balik. Dari mulai mukadimah Ustaz, retorika Arab dan bla sampai terakhir. Itu 15 lembar bolak-balik. Anda lihat teksnya aja, kalau ingat sekarang ini mimpi buruk kayaknya bagi saya hari itu kan. Kasih tidak. Saya masih ingat waktu itu sambutan kepala desa. Cara jalan saja sudah tidak menunjukkan percaya diri. Videonya agak saya bawa. Pegang mic sudah seperti ini. Maju udah kayak gini. Hadirin selanjutnya sambutan kepala desa, silakan. Ya, silakan. Antum ketika tampil di depan sebagai MC, sebagai apapun itu, ingat 2 menit pertama adalah kesan orang-orang akan melihat Anda. Apakah antum termasuk yang profesional atau tidak? Di bahasa tubuh yang akan kita mainkan. Dan ternyata saya masih ingat kepala desanya itu orang Batak. Dia marah-marah di belakang panggung. Dia bilang, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini. Coba kau panggil aku secara lembut. Dia aja ngomong gak lembut gitu ya. Anak masih terngiang gitu redaksinya kan. Saya nangis Kak. Nangis saya di depan belakang panggung. Set cerita ini sebagai energi positif buat kita semua. Anak berarti start from zero, benar-benar dari nol. Nangis depan bapak saya, Pak, aku dimarahi orang itu. Udah tahu anakmu gak bisa ngomong
nih Pak. Bapak saya bilang, dan kalau kau ingin marah, marahilah bapakmu ini. Kau marah, lihat bapakmu ini, kau marahi bapakmu, kau nangis-nangis lah kau Chandra. Hari ini kau gak bisa MC hanya untuk menyambut kepala desa. Panggung terbuat dari kayu dan bambu. Lihatlah, nah, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau bukan MC di sini. Amini doa bapakmu ini, amini. Merinding saya mendengar itu. Dan saya bilang amin, amin. Subhanallah, datang ke gontor. Waktu itu ada MC panggung gembira. Seorang pengasuh bilang, kau MC-nya, gak mungkin di gontor. Kalau ustaznya bilang, kau MC-nya, gak mungkin bilang, oh jangan ustaz. Gak mungkin kan? Pasti bilang, ana mustahil. Dengan ekspresi kita siap gitu kan? Siap. Padahal dalam hati Allah kan sebenarnya. Tapi ketika diverbalkan dalam materi Pak Tantowi, ketika diverbalkan ana mustahil, disitulah ada energi yang menembak remix kita dan ditransfer ke seluruh saraf kita. Yang muncul adalah confidence, self confidence, percaya diri. Anak tampil di situ di panggung akbar 24 meter, 10 meter ke atas, layout Kairo Mesir. Saat itu saya keluarga waktu itu langsung telepon saya, Pak, doamu terkabul Pak. Hari ini tahun 2001 bukan tahun 90. Saat itu MC-nya untuk menyambut kepala desa, panggung terbuat dari kayu dan bambu. Hari ini 24 meter, Bapak harus datang ke Jawa Timur Pak. Bapak saya bilang apa? Kamu mau jadi apa? MC. Bapak saya bilang apa saat itu? Mustahil. Anak udah panjang malah ngomong aja. Anak saya MC. Bapak saya satu kata simpel tapi tajam, tusuk. Mustahil. Subhanallah. Dan saat itu saya buktikan depan bapak saya, depan keluarga saya, depan semua kalau saya bisa MC tanpa skrip. Dan saat tampil di situ, subhanallah, diberikan amanah untuk MC SBY saat itu. Kemudian Pak Yusuf datang ke Gontor, diberikan amanah untuk MC kedatangan kunjungan menteri, para kabinet dan para ruasan. Keluar dari Gontor dengan sekian perjalanan, saya ceritakan ke beliau berapa kali izin anak kiai gak diterima terus. Sampai Pak Kiai bilang hayatuka huna. Waduh, bisa digoreng terus saya hidup. Dua kata itu benar-benar hayatuka huna. Dua kata sambil beliau sambil jalan. Tapi hanya diizinkan juga. Keluar dari Gontor, diberikan amanah untuk MC di Istana Negara. Saya masih ingat kenapa MC di Istana Negara? Karena ini adalah feedback ketika kami di Ma'had waktu itu. Intinya adalah apapun yang kita lakukan di pesantren, insya Allah feedbacknya akan kita rasakan nanti. Man yazro yaksud, ada ungkapan seperti itu. Semakin kita banyak menanam, menuainya itu benar-benar akan kita rasakan nanti. Ini bukan kalimat gombal dan anak rasakan sampai detik ini. Dan ketika saat itu datang ke istana, MC memegang mikrofon belum benar dengan cara seperti tadi. Saya teriak saat geladi bersih 15 menit sebelum kedatangan para tamu negara. MC di mana-mana pasti spesialis pojok. Betul nggak? MC itu di mana-mana pasti spesialis pojok, jarang MC di tengah. Dan anak teriak saat itu, hadirin yang terhormat. Dan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Flat, suaranya di atas gitu. Datang PM, tahu PM? Polisi militer, nggak bisa molek. Polisi militer, dia bilang, Mas, kau teriak-teriak MC-nya, sakit aku dengarnya. Gak enak kali aku dengarnya. Coba bisa pelan dikit suaramu itu, aku gak enak kali dengarnya. Ya itu yang kami terima di Gontor kan. Ya itulah yang selama bertahun-tahun anak MC di pesantren. Dan itulah sekian kali anak MC dengan cara seperti itu. Yang kalau kata orang pesantren saking semangatnya kita angkat vokal saat itu. Dan ternyata ketika itu, ini mungkin wasilahnya ketemulah dengan Pak Tantowi. Pak Tantowi bilang, Mas, sini Mas, kamu pasti dari pesantren. Betul Pak, semangat sekali sama MC.
Gitu saya. Langsung saya harus dipukul PM itu ya, langsung senang lagi. Tapi sebenarnya di situ ada bumbu yang kami terima, Mas. Tapi suaranya terlalu kencang. Sini, masuk ruang lobby di briefing kurang lebih 15-10 menit. Berubahlah MC-nya jadi seperti ini. Vokal menentukan untuk karakter seorang dai. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Daripada seperti tadi, Presiden Republik antum ketika berdakwah mainkan ikhwati fillah hamdan wa syukrodillah agar dakwahkan kebanyakan apa? Setelah retorika Arab, kebanyakan pasti menggunakan puji syukur dan sholawat. Puji syukur, marilah kita panjatkan, gitu ya? Itu sudah di mana-mana lumrah. Dan menurut teori efisiensi dalam public speaking, lebih baik setelah wabah itu adalah langsung ke intinya atau kalimat syukur kepada panitia dan sebagainya. Karena ada sesuatu yang benar-benar mendobrak, jangan sampai audiens menebak. Contohnya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya. Habis itu stop. Audiens terus nebak. Pasti setelah ini wassalatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pasti amma ba'du. Audiens menebak lagi. Pasti setelah ini puji syukur. Atau diawali dengan pertama-tama, sudah pasti itu yang pertama. Tapi ketika anda mengatakan setelah wabah, ketika anda bacakan satu hadis contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallahi wasam'i wa thawah, man ra'a minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa ba'd. Contoh ya sampai situ. Sebuah potret yang harus agar daripada antum awal lagi dengan pertama-tama berdirinya saya di situ sudah tahu semua apa itu berdiri di situ. Redaksi itu hilangkan ikhwani dan mainkan dengan powerful, efisien dan efektif ketika kita bicara. Dan saat itulah, kalau saya sharekan kepada antum semua, mohon maaf, yang hadir di sini, bahwasanya materi public speaking yang saya mainkan adalah hasil dari pengalaman selama ini yang kami tangkap dari apa yang kami alami, bukan dari internet ataupun dari referensi lainnya. Dan subhanallah, ketika keluar dari istana, saya bertemu dan dipanggil oleh orang Trans TV dan Trans 7. Afwan anak sharekan ini karena ini juga adalah klien kami di sana. Untuk jadi apa di situ? Orang pesantren jarang yang masuk ke zona itu. Apalagi anak yang backgroundnya itu adalah yang tidak bisa ngomong awalnya. Di Trans TV orang begitu bilang, Mas, I like your voice. Setelah di istana dibawa ke Trans TV, disuruh ngomong apa di situ? Mas, tunjukkan ke orang pesantren itu punya skill. Itu yang dikatakan Pak Khairul Tanjung saat itu. Dan saat itu saya diminta untuk menjadi VO. VO itu artinya adalah voice over, pengisi suara. Antum pasti pernah mendengar suara ini di Trans TV. Bioskop Trans TV segera dimulai. Padahal saya masih ada redaksi itu kan? Bioskop Trans TV segera dimulai. Itu anak buat tahun 2007. Dengan suara anak sendiri, hasil processing anak sendiri, itu yang anak buat. Ternyata problem harus tunjuk. Oke, ini anak pesantren aja. Sampai sekarang saya disebut anak pesantren. Gak apa-apa, saya bangga. Dan setelah itu, anak gak tahu ternyata kalau di pesantren itu kan kami di Gontor itu kan apa yang kita lakukan selama 5 hari tidak ada istilahnya
setelah ngomong jadi penyiar radio di Gontor FM gitu ya, kemudian setelah itu ada kwitansinya gitu ya, enggak. Ternyata keluar dari Trans TV, saya masih ingat sekali dipanggil oleh orang finance, dia bilang, "Mas, terima kasih udah gabung bersama kami di Trans TV dan ini adalah honornya untuk Anda." Ketika saya buka di musola Ustaz amplopnya, anak masih nganggur waktu itu. Bukan, ternyata 1 detiknya ngomong kayak gitu aja 7.500.000. Anak balikin lagi amplopnya Ustaz. Enggak, anak kaget. Anak bilang ke finance-nya, "Bang, ini gimana ceritanya?" Si banyak bilang, "Saya masih nunggu Ustaz, fresh graduate. Belum kerja kan, seluruh itu aja, seluruh jadi VO. Ini gimana ceritanya?" Si banyak bilang, "Kenapa Mas kurang?" Bukan kurang. Bukan kurang. Ini maksudnya bagaimana gitu ya. Tapi ternyata gara-gara makhluk ini anak masuk ke tradisi. Dan setelah itu subhanallah dipanggil lagi oleh Trans 7. Nama acaranya adalah Opera Panjawa. Disuruh apa nama situ? Ternyata orang pesantren itu terkenal di zona pertelevisian semakin kepepet, loadingnya cepat. Anak waktu itu saat dipanggil ke OPJ Opera Panjawa, tidak dikasih skrip. Dia bilang, "Anak pesantren, kalau mau bisa, saya take kamu sekian kontrak." Siap. Padahal ya Allah, apa gitu ya? Ada lagi siap. Kalau kata bahasa Sunda, kumangke. Siap. Saat itu apa saya katakan, muncul di gambar Opera Panjawa kayak gini, dan saya katakan, sesaat lagi Opera Panjawa bersama Ade Taulani, Sule, Ajis Gagal, Lulu, semua itu hanya akan Anda temukan di Trans 7. Pernah dengar suara ini? Ya ini makhluknya di sini ya. Setelah itu dipanggil lagi sama TD Sidatnasari, dia adalah duta untuk Mixatri. Itu yang paling fun. Jauh-jauh dari Tasik datang ke Jakarta hanya untuk menjadi VO untuk iklan produk nasional. TDC ngomong, "Mixatri pada obat untuk menyembuhkan sakit kepala, demam, bla 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 bla." Disuruh apa saya ngomong di situ? "Bila sakit berlanjut hubungi dokter." Anak itu disuruh ngapain gitu ya? Udah bulan puasa, berangkat dari Tasik jauh-jauh. Dan di studio siap. Kayak mau lihat habis itu saat. "Bila sakit berlanjut hubungi dokter." Syukur gitu ya. Ada dokter dekatnya. Di sini letak broadcastnya. Apa saya sharekan ini? Nanti ada sebelumnya. Dan ternyata produk iklan luar biasa. Dan keluar dari studio, ketika saya melihat produk hanya ngomong bioskop Trans TV segera dimulai, tidak nyampe 5 menit angkanya sampai 22 juta. Saya teriak di depan musola, "Yes, mungkin ini dunia saya." Saat itu saya combine itu jadi materi public speaking dan broadcasting setelah ketemu dengan Pak Tato dari Public Speaking School. Berawal dari manakah saya di situ? Berawal dari ketika saya diminta MC kampanye nasional. Pagi-pagi MC nomor 1, pakaian putih Garuda merah. Teriak di Senayan. Mas Tanto bilang, "Chandra, getarkan Senayan dan Gelora Bung Karno dengan suara siapa?" Saya teriak dari jam 8 sampai jam 10. "Senayan, tanggal 9 Juli semua akan menjadi nomor 1." Gitu ya. "Nah, tribun A sampai tribun B nomor 1." 2 jam. Gitu aja. Pindah kan. "Semua di belakang nomor 1." Yang penting karena pakai kostum aja ya. Jam 10 selesai, saya bilang, "Mas Antoni, tugas saya selesai." "Thank you Chandra, you got the voice." "Thank you, you're welcome." Keluar dari Senayan, panggil taksi. Mas. Di dalam taksi saya bilang ke drivernya, "Mas, mau izin Mas, saya ganti kostum." "Apa? Silakan." "Saya ganti kostum jadi kotak-kotak warna merah." Karena habis dulu saya MC nomor 2. Saya harus sharekan ini ke Ustaz saya. Turun di Monas habis dulu, sebelum dulu Terry bilang, "Kang Chandra, siap ya MC nomor 2? "Siap, Pak Terry." "Habis dari mana Kang Chandra?" "Habis main." Gak mungkin anak bilang habis MC nomor 1. Bisa kiamat kubur.
subhanallah, teriak lagi saat dimana semua Monas nanti semua Monas keterparan di belakang sampai asar. Di situ saya berpikir, ya Allah, munafik banget gua. Pagi-pagi putih sekarang jadi merah. Apa ya Allah, yang penting amplopnya gede ya Allah. Enggak canda itu. Ya subhanallah, yang luar biasa. Saya masih ingat moto di pondok itu, Fauqo Jami'it Tawaif wa limaslahatil Jami', gitu saja. Berdiri di atas dan untuk semua golongan. Ya itu mungkin ya. Saya nggak berblok ke nomor 1 enggak, ke nomor 2 enggak. Penting MC aja gitu ya. Tanggal 9 Juli juga saya di Sarawak, Malaysia waktu itu saya tinggal seperti ini. Dipanggil lagi oleh orang TV One. Disuruh apa? Antum pasti pernah dengar di TV One. TV One memang beda. Begitu Ustaz. Jadi anak saya, ini laporan anak antum sebagai murid antum, mana di Jakarta yang amen Ustaz kayak gitu. TV One memang beda. Voice dibutuhkan untuk karakter seorang dai. Antum tidak boleh tapi tetap be yourself. Jangan sampai antum mengikuti karakter orang lain. Tidak mungkin antum ceramah mengikuti Agim. Be yourself. Teman-teman, kita itu adalah hidup bersaudara ya. Jadi kalau kita ingin merasakan hidup bahagia, kita itu harus merasakan dekatnya kita dengan Allah ya. Betul apa tidak? Kalau anak ngomong kayak gitu dari tadi kan, wah bisa kurus saudara. Be yourself, tetap jadi diri ya. Mainkan bahasa tubuh dan vokal antum dan meniru orang lain ketika bicara. Karena itulah karakter. Hati-hati antum, keikhlasan antum, bahasa tubuh antum, itu yang harus transfer kepada mereka. Dan setelah itu kita bergabung dengan komunitas yang lainnya. Salah satunya adalah dengan Teh Rina Gunawan. Dia adalah salah satu wedding organizer di Indonesia. Dan dia adalah potensi saat fungsi di pernikahannya beberapa tamu negara dan selebritas di Indonesia. Salah satunya di Raffi Ahmad dan Kiki waktu itu. Gitu ya kayaknya. Yap. Ini yang menggetarkan STDI waktu itu di slide yang satu ini. Ketika Anda sharekan kepada mereka, siapa yang mengira anak bocah 9 tahun kelas 3 SD saat itu bisa mengisi suara film di sini? Afwan Anda sharekan di sini, tapi ambil hikmah positifnya. Tidak menutup kemungkinan di sini berdiri broadcasting session, kemudian membuat sebuah film kayak tentang sirah nabawiyah gitu kan. Film-film yang menarik tentang sejarah kenabian, dan saat itu anak diminta untuk mengisi film-film ini. Anak juga nggak suka filmnya dan jarang nonton, nggak pernah nonton. Tapi saat itu anak masih ingat apa yang anak lakukan. Ketika muncul di sana ada tulisan, ada gambar gitu kayak ada movie, dan saya ngomong apa di situ? Saya ngomong seperti ini tanpa skrip. Ingat Yudhistira, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Tampil Mas Rodi. Anak masih ingat kayak gitu. Itu tanpa skrip, ternyata makbul diterima. Tapi ada anak-anak Universitas Mataram yang nanya, Mas, untuk vokal seperti itu gimana latihannya? Terus setiap hari ngomongnya kayak gitu apa enggak? Saya bilang nggak mungkin lah saya ngomong apa hari ini saya ngomong kayak gitu kan. Tolong cepat ambilkan kopinya. Ada yang nanya kayak gitu. Termasuk Indomaret, tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Ya, just intervention. Mukodimah saat ini. Ya, lanjut. Untuk menjadi seorang pembicara yang berkarakter dan profesional itu, yang Ustadz Abdullah tadi katakan adalah harus punya ini dia, mind, heart, and spirit. Yang penting adalah zona ini. Kalau satu saja pincang,
Jangan sampai antum ketika tampil hanya heartnya saja yang berbicara, tapi mind dan spiritnya tidak ada, berarti efeknya akan blank. Kalau antum tampil dan kita tampil di depan jamaah kita, hanya mindnya saja, marifahnya antum keren, kemudian spiritnya luar biasa, tapi tidak berbicara heartnya, qalbnya, sama aja bohong. Kalau semua sama-sama bersinergi satu sama lain, mind, heart, spirit, itu akan menjadi satu kekuatan, satu power. Bagaimana kita mentransferkan materi kita kepada jemaah kita, dan jemaah akan tersentuh dari apa yang akan kita sampaikan. Energi itu yang harus kita dapat. Maka sekarang, untuk menjadi seorang public speaker, selain mind, heart, spirit adalah harus dilatih eye contact-nya. Jangan sampai ketika tampil di depan, eye contact kita, kalau di sini ada kamera berarti ke kamera, tapi kalau di depan jamaah, jangan sampai eye contact kita ke atas. Profesor BUMN setiap kali mengisi training public speaking for marketer people di BUMN, seorang profesor ngomongnya seperti ini. BUMN ini harus berdiri tegak. Jadi bendera BUMN harus dibawa sampai keluar dari internasional. Dia berbicara dengan cicak di dinding. Padahal karyawan yang banyak di bawah. Saya bilang, Pak Prof yang terhormat, mereka merindukan sentuhan mata Anda. Lu tahu, lihat mereka Bapak. Dia bilang apa? Kuku aku mas. Seperti itu. Anak UI jurusan komunikasi, Universitas Pancasila, orang multimedia sekalipun, ketika maju ke depan, tidak sedikit yang terjadi gempa 8,9 skala Richter seperti ini. Dia bingung mau ngomong apa dan dia marah dengan mikrofonnya sendiri. Kalimat thayyibah keluar semua, astagfirullah. Kenapa? Karena tidak prepare dan jiwanya belum siap untuk tampil. Eye contact dibutuhkan. Saya mohon suara antum hari ini. Ketika saya katakan mind, perhatikan Afwan baik. Mind berarti bahasa tubuh saya ada di zona ini. Heart berarti bahasa tubuh saya ada di sini. Dan spirit berarti gestur tangan saya berada di sini. Sekali lagi Afwan. Mind, heart, spirit. Mainkan suara antum di atas frekuensi hampir 70% ke atas. Don't think others. Hanya suara antum yang anda butuhkan. Peran dari antara antum. Mind, heart, spirit. Harus sesuai antara vokal antum dan posisi tangan saya. Latih kontak mata antum, otak antum, semua kerahkan untuk ke satu pointer yang menuju ke area tubuh saya hari ini. Dalam hitungan ketiga, semua harus sepakat. STDI banyak yang gagal di sesi ini. Setelah 5 menit baru gol. Di sini mudah-mudahan bisa. Dalam hitungan ketiga, wahid, isnani, salasa. Spirit. Suara antum masih di posisi 40% dan angka detik vokalnya mind, heart, spirit. Tanpa bahasa tubuh yang saya butuhkan adalah show tubuh. Suara mas anda semua wahid, isnani, salasa. Spirit. Mulai. Spirit. Mulai. Spirit. Ada sepi main di sini. Ulangi kawan. Tenang ya. Bismillah, wahid, isnani, salasa. Mainkan kontak mata antum ke satu poin di sini. Jangan sampai ketika antum tampil di depan jamaah antum, kontak mata antum hanya ke satu sudut saja. 1, 2, begin. Subhanallah ya. Semua tuh kayaknya ya. Kalau bekerja di trainer kayaknya kan yang fitur isyarat. Kayak gini langsung bicara ya. Wahid, isnani, salasa. Zona kanan saya mainkan vokal antum semua, kalahkan di atas di frekuensi 80%. Wahid, isnani, salasa. Wahid,
Isnani salasa. Alhamdulillah. Anak-anak SMK, anak-anak multimedia, bukan main heart spirit karena mungkin terlalu banyak saat itu, hampir 700. Ketika teriak, bukan main heart spirit. Apa yang mereka katakan? Ambil aman dia. Ambil aman dia. Dari kena gitu kan ya. Di Gontor, di depan 4.000 orang, semua teriak. 4 jam mereka duduk manis. Semuanya, shocking voice, Ali dua suaraku, main heart spirit, spirit, main, astagfirullah. Tapi di sini jujur semua, alhamdulillah, nggak ada yang jujur kak, jujur. Tenang, jangan pelajar, kalau salah juga apa-apa. Siapa kayak Wahid, Isnani, Salat. Pasti Anda menunggu di malam hari. Mulai. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Saya paling senang di area ini karena ini adalah untuk sesi simulasi hari ini. Jadi saya tidak menuju ke belakang pun tidak apa-apa karena saya mempunyai laser warna merah ini. Laser warna merah ini akan berkering rundown di antara Anda semua. Paling senang sudah main ini karena 5.000 orang peserta training di Universitas Lancang Kuning di Riau saat itu. Ketika saya klik titik warna merah, semua mata tertuju ke atas semua dan ikut kemana. Berarti mereka sudah terhipnotis dengan redaksi saya bicara dan dengan redaksi pointer yang saya mainkan. Antum juga sama ketika warna merah seperti ini, saya yakin semua gitu. 5.000 orang lah akan Lancang Kuning. Ketika bawah, ikut. Tapi fungsinya bukan untuk itu. Ini yang saya mainkan sekarang. Bismillah, ini akan berhenti di satu titik di antara antum semua dan ketika lihat ada kancing, batik atau baju pokoknya itu ada titik warna merah dan berhenti lama di situ, berarti tandanya dia harus berdiri dan maju ke depan untuk bicara. Kalau sudah kayak gini banyak yang baca istighfar. Banyak yang berdoa, ya Allah, jangan sampai apa ya Allah. Ada kancingnya. Jadi kalau kayak gini nggak mungkin lah teman-teman. Ustaz Anas sudah bilang, Pak Chandra, di sini itu mahasiswanya kalau udah mau lansia banyak jangan tuh, apalagi lari itu mana? Saya bilang ke Ustaz Anas yang terhormat, lihat kak, selama 4 jam tidak mungkin ada yang ngantuk. Apalagi yang matanya banyak kayak wal mamat gitu ya. Masih semua akan terpakai fungsinya hanya dengan seperti ini. Dalam hitungan kelima saatnya untuk maju ke depan. 5, 4, 3 operator standby, 3, 2. Apa yang terdetik di hati terpancar melalui bahasa tubuh dan sorotan mata. Tidak sedikit di antara Anda yang sekarang lagi berdoa, ya Allah, ini manusia yang tidak ada. Tenang ya. Oke, ketika saya duduk di sini, pasti antum semua yang hari berpikir, pasti dia. Gitu kan? Dan dia juga berpikir kalau saya. Padahal belum tentu, bisa jadi antum yang saya pilih. Permainan emosi. Seorang public speaker harus bisa memainkan emosi seluruh jamaah di depannya. Ketika saya menilai ke belakang, Anda berpikir lagi, alhamdulillah. Gitu kan? Disitulah peran seorang public speaker. Mainkan emosi semua yang ada di depan. Sekali mereka tertawa, sekali mereka terharu, sekali mereka khusyuk dan khudu, sekali mereka mengekspresikan wujudnya, sekali mereka ketika keluar menjadi manusia baru. Ya Allah, aku dapatkan ilmu baru hari ini dari dia. Jangan sampai dari mulai masuk sampai keluar dia tidak dapat apa-apa. Masuk ke masjid, duduk manis, mendengarkan 3 jam antum ceramah di depan mereka. Keluar dari masjid, mereka juga seperti itu. Awalnya huruf A, keluar juga jadi huruf A lagi. Bismillah.
Ana yakin antum bisa mainkan emosi mereka dengan apa? Bahasa tubuh, vokal, and eye contact yang keluar dan betul-betul konversasi dan hati yang benar-benar keluar dari hati, Kak. Anak bicara di sini itu powerful, itu bukan hanya bahasa tubuh saja. Anak takalamin betul-betul dari hati yang benar-benar saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini. Ini yang paling penting. Dan tetap semua yang hadir di sini, Ustadi yang terhormat, nanti pihak lembaga akan mendapatkan reward dari kami, sebuah sertifikat, dan lembaga akan memilih kurang lebih 10 orang. Siapa kira-kira di antara mereka yang punya talent di bidang public speaking dan mereka akan ketemu dengan great speaker, salah satunya tutor di Jakarta dengan Pak Tantowi Yahya. Kemudian salah satu tutor lainnya adalah Kang Irfan Hakim yang akan mengajarkan materi public speaking, bagaimana mengentertain pada audiens yang ada di depan kita. Kemudian tutor yang ada di Jakarta yang akan mengajarkan untuk area sini adalah ini Agim ya, dan Hakim juga sama, karena dia untuk STTI, kemudian untuk tunas ilmu. Kemudian berikutnya adalah Ustaz Yusuf Mansur juga, mudah-mudahan tidak berhalangan nanti untuk hadir, dan beberapa speakers ini akan mencoba mensinergi dengan antum semua dari sertifikat yang kami berikan untuk lembaga, dan nanti antum akan dipilih dari lembaga siapa yang sekalian bisa tampil ke depan. Ini dia, pembicara berkarakter dan pembicara yang profesional itu harus dibentuk dimulai detik ini. Orang-orang akan melihat antum semua menjadi pembicara berkarakter, pembicara profesional diawali dari microphone position. Dan sekarang saya minta, Ana minta yang saya tunjuk dengan laser warna merah untuk tampil ke depan dan akan berbicara apa yang akan saya instruksikan di sini. Kemudian operator akan men-set audio Anda semua saatnya berbicara. Ini betul-betul real dan saya akan pilih antum yang bicara. Pasti antum lagi nyari anjingnya, ada lagi belum nyala. Yuk, masih jalan tenang. Anda, Bismillah, Anda yang bicara. Oke, baik. Bismillah. Silakan berdiri. Silakan. Kita coba suaranya. Ya, cek dulu mic-nya, Kak. Sudah berubah sekarang ya. Tidak ada lagi generasi yang meniup. Oke, baik. Orang yang nervous akan terasa di pundak sebelah kiri. Orang yang gugup terasa di pundak sebelah kiri. Tapi kegugupan itu dihilangkan dengan ekspresi wajah senyum. Ketika antum tampil di depan, antum gugup, hilangkan gugup itu dengan bahasa tubuh walaupun hanya dengan senyuman. Apakah anak gugup hari ini sangat amat gugup? Cuma antum nggak tahu di mana letak gugup itu. Dan antum sudah terhipnos dengan bahasa tubuh dan powerful saat saya bicara. Semakin saya pegang seperti ini, gemetarannya luar biasa. Gitu ya. Tapi lama-lama akan hilang. Oke, pegang mikrofonnya. Dan sekarang saatnya antum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya Adil dari Purwokerto. Oke, Adil, bahasa tubuh boleh bermain tapi tidak seperti ini. Oke kan? Gak apa-apa ya? Apa-apa, kita belajar sama-sama. Kiri kan? Lihat. Aku lihat sini. Assalamualaikum, saya Adil dari Purwokerto. Oke, kamu pasti bisa. Lihat mereka. Wahyu, sebentar kan? Isnani, salam. Assalamualaikum, saya Adil dari Purwokerto. Dia angkat vokalnya lebih kencang daripada yang pertama. Itu yang saya minta. Ketika antum bicara, jangan terlalu flat di low voice. Suara itu ada low, medium, dan high. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainkan per kata, bukan per kalimat.
ikhwani fillah fi jaudati hadzal liqa'i sa'id. Seperti itu kan? Ayyuhal ikhwah. Beda dengan seperti ayyuhal ikhwah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu. Berarti berkalimat. Orang akan menikmati kita bicara per kata daripada per kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan. Beda kan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya orang akan menikmati kita berbicara per kata bukan per kalimat. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Man ra'a minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Perkata bukan per kalimat. Pasti orang akan mengikuti perkata. Allah Ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Orang akan menikmati berkata. Itu berawal saya belajar menjadi narator di acara Hazanah. Ada acara Hazanah di Transibit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Perkata. Kemudian diambil lagi untuk acara Indosiar, hanya untuk baca doa setelah azan maghrib. Allahumma inna hadha iqbalu lailika wa iqbalu naharika. Perkataan wa aswatu du'aika faghfirli. Pesan ini dipersembahkan oleh Tunas Ilmu. Boleh Ustaz, anak buat tinggal di sini Tunas Ilmu aja deh. Boleh Ustaz ya? Boleh. Izinkan saja. Insyaallah berhadir. Mumpung anak lagi baik kan. Ustaz, benar Ustaz? Ya. Anak buat kayak boleh ya? Tunas Ilmu hadir untuk membentuk generasi. Yang penting jangan ditambahin itu kan, bila sakit berlanjut. Kak, ini dia. Teknik komunikasi one-to-one antara tukang beca dan penumpang. Public speaking ada yang satu untuk semua, ada public speaking antara satu dengan satu depannya. One-to-one. Ketika ada tukang beca bertanya kepada penumpang, tukang beca nanya mau kemana, atas atau mau kemana aja. Pertanyaannya, apa yang selanjutnya akan terjadi jika ada tukang beca dengan teknik komunikasi seperti itu dengan penumpang? Saatnya Adil berbicara. Silakan. Ya. Oh jangan bisik-bisik. Lihat saja kau. Apa aja? Kira-kira apa yang terjadi jika tukang beca dan penumpang bilang seperti itu? Tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Yang tidak akan sampai penumpangnya apa tukang becanya? Yang jelas dong dia. Dua-duanya. Oke, good. Kamu katakan tadi kamu bilang kayak gini ya, tidak akan sampai dua-duanya, gitu ya. Kamu bilang ke mereka. Maka yang akan terjadi adalah dua-duanya tidak akan sampai ke tujuan. Maka yang akan terjadi adalah suara dia itu treble voice. Dia kalau dia akan, maka yang terjadi adalah, gitu kan? Beda. Maka yang terjadi adalah suaranya treble voice. Tapi yourself. Kamu kalau ceramah, Adil, mainkan vokalnya seperti itu. Tapi dia nggak bisa menjadi voice over, pemain suara. Di insan nggak bisa dipakai. TV One memang beda. Kan tiap orang TV voice-nya beda-beda kan. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Dia cocoknya penceramah mainkan treble voice. Subhanallah. Ketika di hari akhir
Ada hamba Allah, dia berhadap, ya Allah, aku sudah lakukan apa yang telah kau perintahkan, sholat sudah kulakukan, sedekah sudah kulakukan, zakat sudah kulakukan, haji sudah kulakukan. Sekarang ya Allah, buka pintu surga untukku ya Allah, dan tutup pintu neraka untukku ya Allah. Tapi yang terjadi, kita nasihat tapi yang terjadi, Allah menyuruh malaikat Ridwan untuk menutup surga dan malaikat Malik untuk membuka neraka untuknya. Seperti itu. Intonasi harus bermain vokal seperti itu. Oke kan? Yang kamu mainkan tadi ya. Maka yang terjadi adalah bagaimana kita baca tidak sampai ke tempat tujuan. Mainkan angka komandan tadi mulai. Maka yang akan terjadi adalah tukang becak dan penumpang tidak akan sampai. Tidak sampai kemana? Maksud objeknya kan tidak sampai ke tujuan. Tidak ada. Silakan. Maka yang akan terjadi penumpang dan tukang becak tidak akan sampai ke tempat tujuan. Kamu katakan beri dengan benar. Terima kasih saya bicara dan sampai jumpa. Terima kasih saya bicara dan sampai jumpa. Terima kasih, saya Adil, sampai jumpa. Cocok dia jadi host ya. Keren gitu ya. Sip. Nice. Adil Purwokerto. Saya titipkan ini. Kalau yang pertama, Ustaz Abdul Rahman, antum akan belajar dengan Mas Tantowi di room 203. Dan kamu akan belajar dengan Kang Irfan Hakim nanti di sana. Bagaimana teknik bahasa tubuh mengentertain orang dengan teknik yang ada. Oke kan? Kau jangan menatapku seperti itu. Oke, baik. Syukran. Jazakumullah khairan. Silakan. Dua orang namanya. Dari Asatid boleh tampil ya saja. Boleh ya? Oh. Asatid mah nanti baca berita gitu ya. Yang terjadi adalah di bawah berputar-putar lalu kembali ke tempat semula, dan kemudian yang kedua adalah di bawah keseimbangan tepat dan mungkin Anda akan tersesat. Ini yang akan terjadi. Maka ketika tampil di depan umum adalah usahakan posisi kita jangan sampai seperti tukang beca dan penumpang. Bawalah audiens kita itu ke satu tujuan yang jelas. Mau kemanakah dia? Mau dibawa kemana dia? Dan jangan sampai kita hanya jadi tukang beca ketika ditanya oleh penumpangnya, atau kita menjadi penceramah ditanya oleh jamaahnya materinya apa, terserah Ustaz apa saja. Akhirnya materi tidak jelas kemana arahnya dan outputnya tidak akan menang. Itu yang diminta ya. Oke, baik. Karena semua yang hadir di sini punya kelebihan yang luar biasa. Allah sudah memberikan kunci kepada semua yang hadir di sini, dan tunas ilmu juga sudah memberikan kunci untuk kita semua yang hadir di sini. Tapi kebanyakan kita kunci itu hanya dipegang saja dan dipelototin tanpa kita pakai. Sudah tahu ada pintu, tinggal buka saja di situ, tapi kunci itu hanya dipegang saja. Antum, anak yakin punya porsi di situ untuk tampil dengan power. Tapi kebanyakan dari kita tertutup karena tidak percaya diri, takut ditertawakan dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah kita menutup diri. Maka anak suka dengan redaksi ini yang saya ambil dari Kang Mario Teguh. Terbanglah laksana Raja Wali dan kepakkan sayapmu. Bendera tunas ilmu harus kita kibarkan. Kalau saya memberikan jargon tunas ilmu menyapa Nusantara, maka tidak untuk kemungkinan tunas ilmu menyapa dunia. Karena bendera Mahat ini harus dibawa kemanapun kita pergi, dan mulai detik ini saya pun ikut membawanya. Kenapa saya wajarkan live streaming dari Sabang sampai Merauke? Yang stay tune di 102.7, 102,7 pasti mendengarkan hari ini. Harapan yang ada syiarul lana. Anak tidak mau orang luar sana mengira pondok pesantren hanya identik dengan kitab kuning saja. Pak Tantowi mengira kalau public speak dia mengira bahwa saya kira di pesantren tidak ada public speaking. Anak kira bercanda, di pesantren itu tidak ada MC. Oh, enggak terima saya. Saya bawa dia ke kantor pas malam muhadharah. Kantor muhadharah kan?
Muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Banyak alergi yang dengan kegiatan ini. Untuk tampil depan umum setiap minggu gitu ya. Maka yang terjadi adalah ini dia. Orang mengira public speaking susah, padahal public speaking is easy. Sugestikan dalam benak kita, bicara itu mudah. Public speaking itu adalah sangat mudah. Antum diminta oleh Pak Kiai untuk khotib Jumat, bismillah, saya bisa. Ketika khotib Jumat, mainkan bahasa tubuh antum, cara bicara, eye contact dengan jemaah yang ada di sekitar. Ini adalah peran-peran untuk menjadi seorang public speaker. Walaupun hanya dalam koridor khotib Jumat. Dan jelas tertera dalam Al-Quran, khalaqal insana 'allamahu bayan. Dia menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Al-bayan di sini artinya pandai berbicara yang saya tangkap di sini. Maka semua yang hadir di sini saya juga ingat ada satu tulisan, maka saya tadi sharekan kepada Ustaz, inna minal bayan la sirra. Betul Ustaz? Seperti ini. Inna minal bayan la sirra. Omongan itu harus bisa menyihir orang-orang di depannya. Bagaimana kita berbicara bisa menghipno audiens kita dengan bahasa tubuh, vokal, dan kontak mata. Cukup 3 item itu. Hipno audiens kita dengan bahasa tubuh, vokal, dan kontak mata. Inna minal bayan la sirra. Dan ini harus bisa menghipno semua. Karena semua butuh komunikasi. Jangan sampai banyak santri yang berpikir seperti ini. Ustaz, aku ngomong sampai sore pun, anak gak tertarik dengan public speaking. Karena anak tidak punya niat, tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang public speaker, jadi MC, penyiar radio, atau membaca berita televisi. Anak gak punya niat. Kak, apapun cita-cita antum, public speaking tetap dibutuhkan. Untuk semua profesi. Dokter, apakah butuh public speaking? Oh, tentu. Tidak mungkin dokter bicara dengan pasien dengan bahasa isyarat. Ya? Pasien datang, Pak dokter, saya tuh sakit perut udah lama banget. Terus dokternya bilang, pakai dengan teknik kan? Oke, terima kasih ibu. Ibu ini tolong diminum ibu obatnya ibu ya. Lihat pasiennya itu salah satu servis kan ya. Para marketing ketemu dengan kliennya, bahasa tubuh. Assalamualaikum, selamat siang bapak. Saya dari perusahaan blablabla. Saya mencoba mengkaji, mainkan bahasa tubuh. Goal project. Public speaking dibutuhkan untuk semua komunitas, semua profesi. Guru apalagi. Jangan sampai seorang mu'alim ketika tampil di depan hanya ilkom, setelah itu selesai keluar tidak dapat apa-apa santrinya. Jangan sampai ketika seorang dosen sekalipun mungkin, jangan sampai seorang entertainer sekalipun ketika bicara di depan orang kita hipno mereka. Itu yang paling penting. Hipno dengan teknik kita bicara. Dan banyak yang anti dengan kegiatan ini. Ketika aku mendengarkan yang namanya khitbah, ceramah, ngomong bicara di depan umum di Selangor, Malaysia, hampir 90% sama. Mereka anti bicara depan umum. Di peserta training hampir 500 orang itu dikasih angket dan mereka paling anti. Banyak kejadian di pesantren yang ada di daerah situ. Ketika datang kegiatan khitbah, banyak santri yang masuk ke puskesmas. Kalau di pesantren itu bagian kesehatan. Malam Jumat ada malam khitbah. Maghribnya sudah kumpul di bagian kesehatan. Saking takut. Di Lombok, Ustaz Ismail Hadi bilang, Chandra, ada satu tolib, dia itu selama 6 tahun di pondok tidak pernah manggung di depan. Yang mana orangnya Ustaz? Itu di pojok. Betul. Saya panggil ke belakang, saya juga sama tampil depan sekian ratus orang itu. Ketika saya kasihkan mikrofon ke dia, saatnya kau bicara. Apa yang dilakukan? Ustaz jangan
dia pucat dan takut apa yang harus dia katakan, pucat betul kan? Anak juga jadi takutnya anak jadi tanggung jawab ya. Betul juga pucat. Hanya setengah jam saya bicara, dia pindah ke zona paling tengah. Setelah 2 jam dia pindah ke paling depan. Dan setelah 3 jam dia angkat tangan, Pak Chandra, aku mau coba. Dia maju ke depan. Dan saat itu orang-orang bengong sepondok. Pak Kiai bengong, yakin kamu ngomong? Ya Pak. Bedakan ya Kak ya, ketika dia bicara di belakang, tadi ngomongnya, tapi ketika setelah 3 jam dia, oke, siap Ustaz. Dia berbicara dengan smile face dan smile voice. Ketika kita bicara di depan jamaah kita, jangan hanya smile face yang akan kita showkan, tapi smile voice. Seorang penyiar radio, pembaca berita televisi, orang akan mendengar, oh dia ngomongnya sambil tersenyum pasti kan. Daripada kayak gini, ini kan dia penyiar radio kayak gini kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya bicara di kesempatan pagi hari ini, dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di salah satu segmen Gema Nasi Kontemporer yang akan menemani Anda dari pukul 8 pagi sampai nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda bergabung bisa langsung hubungi kami di 0852 355 bila sakit berlanjut hubungi. Gitu kan? Suaranya itu ada kedengaran smile-nya. Orang akan terasa nice, enak didengarnya. Jadi bukan hanya smile face, tapi smile voice. Orang akan terdengar, dia ngomongnya sampai tersenyum, terkesan ramah, enak aja orang lihatnya. Ketiburannya juga tak bawa di sini. Ya, karena banyak yang alergi dengan kegiatan ini dan banyak yang takut bicara di depan umum. Ya, ada berikan beberapa saat. Kalau saya sekitar 20 menit. Oke, dari sekarang ya. Bisa. Oke. Apa sudah? Ya. Kita istirahat dulu kan ya. Kita break dulu. Di sana juga ada dialog interaktif dulu di area radio kami. Jadi kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut berapa menit? Sekitar 15 menit sampai 10 menit. Nanti kita akan lanjut lagi. Kalau ada sesi pertanyaan, siapkan sesi pertanyaannya. Kalau saya nggak bisa menjawab, nanti dijawab lagi di jam akhir. Jawabnya. Oke, untuk sementara itu saja untuk sesi awal. Kita break dulu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, baru nanti kita akan lanjut materi berikutnya. Dan saya akan memperbanyak simulasi di sini bagaimana ketika tampil depan. Saya mohon mudah-mudahan Anda yang kenal minas solihin. Jadi biasanya kalau habis break itu semakin menyulut pesertanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti semakin nambah kalau habis break ya. Oke, baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan setelah di sesi kedua. Syukran, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.